Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi di video kali ini sangat menarik teman-teman. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat dan bertemu langsung dengan guru saya. Yang tak asing lagi selalu ada di channel YouTube saya, yaitu Ustadz Abu Najmi. Kita akan membahas seputar, tengoknya gaya-gaya kita ya saya. Ini berarti kita akan membahas tentang problem atau permasalahan anak-anak muda. Masya Allah. Ya. Dan Berarti banyak problem ini ya anak muda. banyak anak muda itu banyak masalahnya Ustaz. Itulah kan kita bicarakan bincang-bincang sini. Dan nanti Ustaz akan luruskan dengan syariat Islam bagaimana gitu, dengan pandangan Islam. Oke. Dan juga teman-teman sekalian, bahwasanya beliau Ustadz Abu Najmi adalah founder ya, pendiri dari komunitas Yuk Segera Hijrah. Jadi apa? Buat teman-teman juga yang ingin bergabung kepada komunitas kita Yuk Segera Hijrah, boleh langsung ya. Langsung temui saya ya. Di sini. Oh, enggak ada tulisannya. Nanti ada tulisannya sini. Iya. Boleh komentar, boleh hubungi kami ya gitu ya, hubungi saya Muhammad Al-Qadri juga. Ya saya? Insyaallah. Followers beliau banyak. Ya saya? Iya saya. Pemuda idaman ini ya. Iya. Bidadari surga. Amin. Kabarnya saya Muhammad Al-Qadri sedang cari jodoh. Masya Allah. Jodoh pakai bo. Saya boleh tahu saya tipikal apa yang ingin saya cari saya? Masya Allah. Itu yang tadi baru kita bahas ya. Apa tuh saya? Pilihlah yang agamanya ya. Masya Allah. Kata Wes. Pilihlah karena agamanya. Iya. Karena yang cantik pun bakal pudar pada masa. Nah itu dia Ustadz. Jadi Ustadz, anak-anak muda sekarang ini mereka memilih karena ganteng Ustadz. Itu dia sulit Ustadz mencari agama karena kata dia, aduh gimana caranya ya aku mencari agama tuh. Aku pingin gitu cari orang yang alim kata dia cari pasangan. Tapi gimana cara berkenalannya? Sedangkan kita itu harus pacaran dulu kata dia. Nah, makanya aku dapatlah orang-orang yang kawan-kawan yang mau pacaran juga. Itu gimana Ustadz? Bagaimana ini Ustadz? Ya. Yang pertama tentu tadi ya disebut oleh Syekh Muhammad Wal Qadri tadi kan. Nah, jodoh itu ya tentu pilihan itu yang pertama adalah harus melihat agama ya. Maksudnya agama itu adalah tentu pemahaman kepada Islam, kemudian juga bagaimana tentang pengamalan gitu ya. Di samping mahfum dia juga alim ya, mengamalkan agamanya gitu kan. Kemudian kalau kita mencari jodoh, mencari pasangan tadi, kita menginginkan yang begitu, tentulah kita harus melayakkan dulu kan. Berarti jangan ke orang, berarti kita dulu ya. Iya benar. Kalau kita mau cari orang yang pasangan alim, kita dulu yang alim gitu ya. Oh begitu kira-kira ya. Karena orang yang biasa-biasa saja, maksudnya dalam agama, dia nggak mungkin berani dia mendekati Syekh Qadri, Syekh Ridho, Syekh Teguh, nggak mungkin berani dia. Dia udah minder duluan. Gitu. Siapa yang berani? Tentu yang sepemahaman. Berarti dia harus ngaji juga. Ngaji. Oke, itu dia. Kalau kita ngaji kitab, berarti dia harus ngaji kitab juga. Oke. Kalau kita ngaji kitab nizam, dia juga harus ngaji kitab nizam. Oke. Boleh dia di atas, boleh dia di bawah kitabnya gitu. Oke. Jadi kalau kita memilih pasangan karena wajah, maka dia akan luntur, ya kan? Kecantikan itu kan luntur, ketampanan itu kan luntur. Apa yang tidak luntur? Agama. Ya, agama itu yang menumbuhkan rasa sakinah, yang menumbuhkan ketenangan, kemudian juga mawaddah, ya kan? Cinta, kasih sayang, rahmah juga rahmat tadi. Jadi ya harus agama tadi itu sehingga kita mendapatkan semuanya.
Kalau kita hanya melihat dari faktor physically saja tanpa melihat agama, maka itu akan pudar gitu kan. Dan kita juga pasti ya akan jenuh juga kan kalau hanya melihat wajah dia pudar, maka kita akan berpaling mencari yang baru lagi. Nah, ini bahaya. Tapi boleh Ustaz, kita mencari yang ganteng itu boleh? Boleh. Boleh. Yang tampan wajahnya itu boleh, yang cantik itu boleh, ya kan? Fitrah manusiawi ya. Fitrah boleh, tapi jangan itu menjadi faktor utama. Gitu. Kan. Tetap saja faktor utama itu adalah agama. Agama. Tapi biasanya orang-orang yang beragama itu pasti ganteng. Kan? Orang ganteng belum tentu dia paham agama. Tapi orang paham agama dia ganteng. Tengok Ustaz Al Somad ganteng tak gue? Ustaz Hidayat saya mau Al-Qadri. Masya Allah tengok gayanya kan. Uwais Abu Najmi ya. Iya, ini baru ganteng. Iya, tengok. Nah, ini baru ganteng syariah ya kan. Oke. Lalu Ustaz, ini kita mau hijrah nih kan Ustaz. Kita udah putus. Tapi kita masih sulit mengikhlaskan, melepaskan dia. Itu bagaimana Ustaz mengikhlaskan sesuatu yang tidak milik kita? Mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita. Ini contohnya tadi pacar ya. Iya, pacar. Dia baru putus. Iya, kita sebelum bahas keikhlasan bukan milik kita, kok kita tahu bahwa itu bakal milik kita? Dari mana tahunya? Jadi karena pernah pacaran. Berangan-angan ya. Angan-angan kalau dia milik kita, ternyata tidak gitu. Harusnya kita mengikhlaskan. Seharusnya begini ya. Kalau kita kembali kepada agama tadi itu, tentu harusnya kita bangga kan. Terlepas dari maksiat. Bangga enggak? Bangga. Harusnya bangga. Kok antum sedih tadi? Sedih. Sulit mengikhlaskan gitu kan. Jadi orang yang sudah paham, orang yang menuju jalan hijrah tadi itu kan, maknanya itu apa? Taubatan nasuha. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan itu pasti mendatangkan dosa. Dosa itu mendatangkan murka kan. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang dimurkai Allah itu harusnya kita ini bangga. Benar enggak? Ya kan? Kita meninggalkan maksiat, bisa terlepas dari maksiat. Itu harusnya kita bangga, bukan sedih. Aduh, saya sulit mengikhlaskan gitu kan. Berarti dia belum paham tentang hijrah tadi. Belum paham tentang mana taat, mana maksiat. Jadi orang yang sudah paham, orang yang hijrah tadi itu, ketika dia memahami bahwa perbuatan dia dulu itu adalah sebuah maksiat, maka dia akan menyesali, kemudian dia tidak mau mengulangi lagi, dan dia bangga bisa terlepas dari kemaksiatan tadi. Ini dia teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Jadi misalnya gini Ustaz. Dia Tolong punya suaranya dia agak punya dibesarkan. mantan, Ustaz. Iya. Mantannya menikah. Lalu dia nggak bisa move on nih si kawan Ustaz. Ada nggak amalan khusus untuk move on gitu Ustaz? Sebab mantannya dan nikah dia masih kepikiran terus Ustaz. Sampai-sampai mendoakan biar suaminya meninggal gitu. Tapi ini nggak ada nyindir siapapun kata. Nanti mata penonton ada yang. Oke, jadi Ustaz Amalannya itu Ustaz. Oke. Ini tentang move on berarti Ustaz. Bagaimana cara move on? Hari ini itu ya persoalannya, anak muda kemudian sudah lama membangun hubungan pacaran ya. Padahal pacaran itu kan tak boleh dalam Islam kan. Ya kan. Terus ketika putus pacarnya menikah, dia nggak bisa move on. Sakitnya di mana sih? Di mana-mana lah. Di mana-mana. Sakit kepala ada, di hati ada. Di seluruh tubuh sakit. Betul. Berarti dia ngalamin betul. Sampai ada yang bunuh diri. Lalu cara move on yang orang ada yang Ustaz cara move on tuh dia pergi ke dukun. Oh, itu benar Ustaz. Itu amalan yang salah. Kita minta amalan yang benar. Bagaimana Ustaz yang benar? Ya, jadi move on itu kenapa dia sulit? Yang pertama begini, dia tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Itu ya. Itu dudukkan dulu itu. Kenapa dia sulit move on? Karena dia ngerasa dia benar. Bahwa itu adalah perjalanan perjuangan. Ya kan? Kemudian dia tidak berhasil memperjuangkan sehingga sulit move on gitu kan.
Kalau kita kembali tolak ukur dalam perbuatan dalam Islam itu kan halal haram. Maka itu proses yang haram. Maka ketika kita keluar kita harusnya bangga. Kenapa kok jadi sulit move on gitu kan? Maka harus dudukkan pemahaman agama yang benar gitu kan? Nah, bagaimana cara menghilangkan move on ya? Iya. Bagaimana cara mudahnya itu ya hijrah. Hijrah, belajar agama, kemudian dia paham, kemudian tumbuh keimanannya, maka dia nggak akan memikirkan lagi sesuatu yang masa lalu, justru dia bahagia karena dia sudah terlepas dari masa lalu yang kelam gitu. Kan dia menyesal karena pernah buat dosa ya. Jadi begini, Kodri. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan tadi itu, selama kita tidak mengambil agama syariat, maka dia tidak akan pernah ada jalan keluar. Termasuk persoalan anak muda sekarang hari ini tentang move on tadi itu, bagaimana cara move on? Sebenarnya sederhana saja, kembali kepada agama, maka dia akan move on. Itu udah pasti, Ustaz. Pasti dia akan mudah move on. Kemudian percayalah, sesuatu maksiat yang dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah, maka Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Masya Allah. Berarti saya dapat pengganti lebih baik saya. Masya Allah itu Sudah dapat lebih uang. Masna masulasa beruang. Skip. Oke. Nah, gini Ustaz, sekarang permasalahan anak muda zaman sekarang ini, mereka adalah sulit menjaga pandangan, ya, karena kita lihat asal keluar ke jalan di jalan raya kita nampak aurat, sehingga kita bernafsu, maaf ya Ustaz ya, bernafsu sehingga kita melakukan hal-hal maksiat. Jadi kita ingin baiknya itu, tapi kita masih muda, lalu kita memilih jalan baik itu yaitu menikah di usia muda. Itu boleh Ustaz, menikah di usia muda? Boleh Ustaz? Iya, boleh, karena dalam Islam itu begitu. Kalau dia sudah tak mampu lagi menahan gejolak syahwatnya, dia sudah saum, ya kan? Lalu masih juga membara. Kemudian juga sudah melakukan olahraga yang lain, berenang dan tapi dia masih kuliah Ustaz. Masih kuliah boleh, itu nggak ada alasan dia menikah itu karena kuliah dan seterusnya. Maka orang tua dulu itu juga harus paham. Iya. Tidak cukup anaknya saja yang paham, lalu orang tua tak paham agama. Karena orang tuanya melarang, Ustaz. Kuliah kau dulu. Nanti tamat kuliah S2 dulu. Nanti S2 S3 dulu. SLR. Iya. Sampai S4 kapan nih nikahnya nih gitu. Itu maka itu tadi ya. Kalau kita berbicara ini kan dalam ranah syariat. Maka kesemuanya itu harus paham. Orang tua yang terlebih dahulu harus memahami tentang syariat. Bagaimana kewajiban menyelamatkan maksiat anaknya. Tadi itu maka orang tua harus tahu persis. Nah, teman-teman anak muda nanti udah dengar nih kan? Kasih tahu ke mama papanya. Ma, pa ini berat kali nih. Mama harus ngaji kitab sama Ustaz Abu Najmi. Belajar ma, ini ada videonya ya kan? Tapi ada syarat tertentu yang mungkin harus dipenuhi ya Ustaz. Ya, ada syaratnya. Itu kan yang pertama kita letakkan dulu hukum asalnya dulu kan. Nah, secara syariat orang tua paham, ya kan. Kemudian kalau memang anak tadi itu sudah tak mampu lagi, dia sudah menjaga, sudah olahraga, sudah saum, bahkan puasa Nabi Daud kan, juga masih tak mampu daripada dia terjerumus kepada maksiat, maka yang kita bahas tadi tentang gorizatun na'u kan itu kan. Nah itu maka aturannya apa? Menikah. Maka orang tua harus paham ketika anak tadi itu belum mampu mencari nafkah, maka orang tuanya lah yang menafkahi. Boleh kayak itu Ustaz? Iya, dalam Islam begitu. Orang tuanya menafkahi. Ya, orang tuanya menjamin sampai anak tadi itu betul-betul mampu. Begitulah di dalam Islam. Kenapa? Maka tadi itu ya, persoalan pernikahan itu kan bukan persoalan yang remeh. Ya kan, di situ apa perintahnya? Salah satunya apa? Menjaga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan juga seluruh keluarga kita dari jilatan api neraka. Berarti harus betul-betul zero maksiat. Berarti harus orang yang paham agama. Iya. Gitu kan, termasuk salah satunya tadi itu urusan tentang anak, gitu, menyelamatkan kan dari jilatan api neraka tadi. Berarti ya
Tadi itu. Ya, tapi hari ini tentu sulit ya. Ya ini kan mahfum yang begini ini kan jarang dimiliki, jarang dibahas juga kan. Sehingga tadi itu ya tidak mudah sebenarnya. Iya. Edukasinya itu tidak mudah. Nah itu. Nah, itu ya kalau di dalam Islam begitu. Oke. Lalu Ustaz, kita bahas yang itu tadi yang baik-baiknya. Sekarang kita bahas yang agak-agak sisi negatifnya. Masya Allah. Tentang ini Ustaz, perzinahan Ya. ya, pemerkosaan kita bahas Ustaz ya. Itu Ustaz, misalkan dia berpacaran ya, pacaran laki-laki perempuan suka sama suka. Ya. Lalu kemudian terjadilah perzinahan ya, perzinahan karena orang tuanya tak setuju. Jadi dia lewat zina dulu. Setelah zina baru menikah gitu. Itu bagaimana Ustaz? Berdosa atau betul caranya Ustaz? Ya tadi itu linear dengan pembahasan kita tadi bahwa kita sebagai orang tua itu mempunyai beban amanah yang sangat berat menjaga. Salah satunya begitu tadi ya. Ketika anak tadi itu sudah punya keinginan untuk menikah lalu tidak segera difasilitasi, maka yang terjadi itu fenomena hari ini kan yang terjadi anak muda akhirnya apa? Supaya dapat restu itu akhirnya mereka berzina lalu dihamil. Maka mau orang tuanya menikahkan dengan kondisi keadaan terpaksa. Waduh, Itu itu kan maksiat tuh kan? waduh, itu yang menerima dosanya dia yang berzina atau orang tuanya Ustaz? Semuanya. Waduh, Orang tuanya sudah pasti kan. berdosa juga ya. Pelakunya apalagi. Padahal dalam Islam itu orang berzina tadi itu hukumannya apa? Dua kan, dirajam Dicambuk. atau dicambuk. Kalau dia belum keluarga dia dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah keluarga dia rajam. Dilempar pakai batu. Ya, dirajam. Dia dihinakan. Sehina-hinanya dalam status sosial orang yang pelaku zina itu harus betul-betul tampak terhina gitu. Nah, itulah hukum dalam Islam tadi kan. Sehingga orang mau melakukan itu dia mikir lagi gitu kan. Nah, itu sehingga tak ada lagi pelaku maksiat yang begitu itu tak ada. Ketika syariat Islam itu betul-betul diterapkan. Kalau hari ini lihatlah. Ya kan? Orang nggak malu, nggak segan lagi, boncengan yang bukan muhrim, pacaran di tengah-tengah keramaian, peluk-pelukan di tengah keramaian gitu. Kan itu kan kondisi hari ini kan fenomenal tuh. Kenapa itu terjadi? Mungkin dia mau nikah tetapi tidak tidak dibolehkan dengan orang tua dengan alasan dia masih sekolah dan seterusnya. Ini pribadi ya. Saya begitu karena anak saya sudah balik, saya lihat, saya tawarkan, sudah siap nikah belum? Oh belum, masih kuliah begitu. Karena ini menjaga, ini penjagaan, ini tentang syariat loh ya. Jadi ini bukan persoalan yang gampang, gitu kan? Anak Ustadz yang laki-laki? Yang perempuan. Oh yang perempuan. Nah, kan? Kalau sudah siap, ya kita nikahkan gitu. Nah, kalau dia belum mampu ya kita biayai. Kita biayai. Gitu. Iya, karena itu kewajiban dari orang tua. Sampai dia mampu. Sampai dia mampu gitu kan. Kalau dia masih sekolah, ya kita lah yang bertanggung jawab sebagai orang tuanya. Ini berat loh, ini pembahasan ini kan ada dalam syariat ini. Ini kan pernah nggak antum dengar pembahasan ini? Pernah ya. Pas almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain masih hidup. Ya kan ada orang yang paham itu pasti membahasnya gitu kan. Gitu. Maka itu harus tahu gejolak-gejolak anak-anak kita tadi itulah gharizatun na'u. Naluri seksual untuk melanjutkan keturunan. Nah, itu kan. Karena itu harus dipenuhi. Bagaimana cara memenuhinya tentu harus sesuai dengan syariat Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh dipersulit, itu harus dipermudah. Di dalam Islam itu begitu kan. Kayak antum ini kenapa belum nikah sekarang ini kan? Kenapa saya? Tanya dulu saya kenapa belum nikah? Kacau nih. Kenapa pertimbangan itu kan banyak sekali kan? Kenapa nggak berani gitu kan? Ya, alasannya belum selesai kuliah, benar nggak? Iya. Nanti kalau sudah selesai kuliah, siap nikah? Belum juga, cari kerja. Kalau sudah kerja, siap nikah? Kayaknya belum cukup kan gitu. Jadi nggak nikah, nanti lama nikah. Tapi sebetulnya menikah di usia muda tuh nampaknya enak ya Ustadz ya. Artinya maksudnya kita kuliah bareng-bareng udah boleh pegangan tangan, ya kan? Nafkah cari kalau belum mampu didaftarkan sama orang tua masing-masing masih boleh kan? Sampai dia mampu kan? Tapi tadi itu ya harus dilakukan dulu
penahannya yang sesuai syariat, misalnya dia harus saum dulu kan, untuk menahan ya, untuk menetralisir gejolak tadi itu. Berarti Kemudian harus ada upaya dulu ya. olahraga, berenang dan seterusnya, ya pokoknya olahraga untuk pengalihan dari itu kan. Oke, berarti dari jawaban Ustadz Abu Najmi yang pertama dulu harus puasa dulu gitu ya. Kalau enggak ada puasa, enggak ada olahraga, langsung mau nikah mudanya boleh Ustaz? Janganlah, Oh, berarti berarti dia mau main jalan gampang itu. Berarti tetap aja Ustaz ya. Harus tuh, karena tahan dia dulu kan diri. masih pelajar. Oh, gitu. Maka diupayakan itu kan kalau sudah final, nggak ada lagi jalan lain, maka dia wajib dinikahkan. Daripada berzina. Ya, Iya. dari terjerumus dia kepada maksiat kan. Kemudian kan hari ini kan sulitnya kita menjaga pandangan tadi itu ya. Iya. Ya memang hari ini ya kondisinya begitu. Sulit menjaga pandangan kan. Harusnya kalau dalam Islam itu yang laki-laki itu diperintahkan untuk ghodul basor ya, menundukkan pandangan. Yang perempuan juga itu diperintahkan untuk menutup aurat. Dalam Islam begitu. Kalau itu diterapkan kira-kira nikmat nggak kita hidup itu? Sangat nikmat. Nikmat. Kenapa mata kita terhindar daripada pandangan zina kan gitu. Tapi ya? gini Pandangan Ustaz. maksiat. Ya, tapi gini Ustaz. Mereka buka aurat itu, kata dia, aku buka aurat, ya salah lu kata dia. Kenapa lu nafsu kata dia. Jangan salahkan aku buka aurat kata dia. Banyak juga, kan saya gimana saya? Caranya saya? Otaknya cabul. Oh tak cabul. Ngantri ini. Gimana itu Ustaz? Jadi kata siapa namanya? ya, langsung sebut saya. Siapa lupa namanya. Siapa namanya? Abu Janda. Abu Janda. Oh, ini Abu Najmi. Beda-beda sedikit tapi ilmunya jauh ya saya. Cari Abu Duda. Iya. Nah, itu Ustaz mana yang benar? Iya, nggak Perempuan bisa. buka aurat atau Karena laki-laki? begini, yang pertama adalah bahwa naluri itu memang bawaan ya, setiap manusia itu memang sudah disisipkan, diciptakan namanya naluri naung, naluri seksual. Kapan dia timbul itu karena faktor eksternal. Nah, kita ini kalau misalnya dari kecil lahir sendiri aja nggak ngelihat wanita itu nggak akan naik nafsu. Nah, itu karena dia dipengaruhi oleh eksternal. Maka itu dalam syariat itu saling menjaga gitu loh. Bukan karena cabul, tidak. Karena dipengaruhi eksternal, maka muncullah naluri tadi itu. Berarti perempuan harus menutup aurat, Iya. laki-laki harus menjaga pandangan. Jadi nggak ada kaitannya dia cabul atau tidak gitu. Karena gitu kalau kita pahami syariat tadi itu bahwa gharizatun na'u tadi itu dia bangkit karena dipengaruhi oleh eksternal gitu ya, maka itu harus dijaga, perempuan menjaga, laki-laki menjaga. Lalu bagaimana melihat konteks hari ini kan, yang paling mudah itu ya antum ini kan penghafal Al-Quran kan. Kita tahu kalau orang menghafal Al-Quran itu kalau maksiat itu kan gampang hilang kan, maka kita menjaga gitu kan. Kalau terlihat istighfar gitu kan, langsung dialihkan pandangan. Jangan istighfar nengok terus. Astagfirullah. Menikmati. Istighfarnya kuat lagi tuh. Astagfirullah. Tapi matanya melotot gitu. Kalau Saum ya. Iya. Nah, itu kan. Nah, itulah maksudnya amalia-amalia itu yang bisa menahan kita. Macam menghindarkan kalau kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan sayang amal kita itu kan sia-sia. Benar enggak kan? Kita kalau menghafal Al-Qur'an itu rela nggak antum hilang hafalan begitu saja? Kan nggak mungkin, pasti antum harus jaga sekuat tenaga kan. Bagaimana menjaganya? Salah satunya apa? Hindari maksiat tadi. Itulah cara menjaga tadi. Kalau kita penghafal Al-Quran itu salah satunya. Terus kita saum misalnya, saum sunnah gitu kan. Itu salah satunya menjaga hari ini tadi. Tapi diniatkan karena Allah tadi. Kita tahu bahwa itu adalah amaliyah yang mendatangkan ridha Allah, mendapatkan pahala. Maka kita tak ingin itu sia-sia, maka kita akan menjaganya sedemikian rupa. Insya Allah tadi itu terjaga tadi. Oke, sekarang kita mau ke Syekh Muhammad Ul Qadri dulu. Syekh, apa yang saya lihat dalam permasalahan anak muda sekarang, Syekh? Kita serahkan mic ini kepada Syekh Ul Qadri lagi. Kita ganti-gantian bicara. Ini anak terus megang ini. Syekh, fadal Syekh. Permasalahan anak muda yang saya lihat apa biasanya, Syekh, di zaman ini, Syekh? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Syekh. Langsung, Syekh. Kita sekarang lihat yang memenuhi masjid adalah aki-aki, bukan akhi-akhi. Ya. Iya, aki-aki sih. Kalau aki dia ini ya batu cincin. Iya, sudah ada jalan mungkuk-mungkuk ya. Pakai
tongkat Iya, aki-akinya hilang. Iya. Iya. Nah, jadi kenapa ini terjadi? Satu, belum masuk komunitas yuk segera hijrah. Iya. Segera. Iya. Karena kan yuk segera hijrah. Segera. Wasari'u. Kenapa? Salah satunya malas ngaji, malas belajar. Nah, ini penyebab kenapa masjid sepi diisi oleh anak-anak muda, dan di situ orang-orang tua aja isinya. Jarang kita lihat sekarang, terlebih di kota, masjid itu diramaikan oleh anak-anak muda, jarang sekali. Kalau ada anak muda maka pindang dia langsung. Jadikanlah dia jodoh terbaik anak-anak ibu. Seperti Syekh Rido. Kalau Ustadz Abu Najib jangan. Skip. Nah, jadi itu salah satu problem yang termasuk banyak. Dan di lain sisi juga yang kita terkenal ini, yang maksudnya terkenal dia nampak soleh kan, yang nampaknya ngaji juga, terkadang belum ada jaminan juga terbebas dari perkara seperti halnya pacaran kah itu ataupun zina. Bahkan di tempat kami di Perawang ada seorang ustadz, ini kisah nyata kan, beliau sebelum pergi sholat maghrib itu malah berbelok, dia punya pegawai, punya rumah makan, belok ke rumah pegawai perempuannya, ternyata melakukan hubungan yang terlarang, dan ketahuan. Di situ jadi introspeksi bagi diri saya pribadi, sekelas ustadz yang biasanya orasi cegah zina, cegah LGBT, tolak apa segala macam lah, tapi ternyata beliau melakukan hal yang apa beliau katakan, ini berat, tidak ada jaminan untuk kita. Yang kalian nilai solehkah orang itu, baikkah orang itu, tidak ada jaminan juga. Kalau kita ini sedikit doa sama Allah, jarang muhasabah sama Allah, jadi tidak ada jaminan. Sekali lagi tidak ada jaminan. Dan intinya dari kita ini semua apa? Rajin muhasabah kepada Allah. Yang terkenal tadi itu terlihatnya sopan ataupun apa namanya, alim, soleh, perbanyak kita muhasabah. Dan bagi yang belum hijrah, perbanyak muhasabah juga, tapi muhasabahnya kapan aku bisa dapat teman yang baik, kapan aku bisa dekat dengan seorang guru yang bisa membimbing aku gitu. Jangan diam di tempat. Kalau diam di tempat, bagaimana mungkin kita akan bergerak ke depan, teman-teman? Kalau diam di tempat, bagaimana hati dah pengen hijrah nih. Dan tadi saya baru ketemu kata-kata yang bagus, tidak ada manusia itu yang menginginkan dirinya itu buruk gitu, nggak ada. Sekelas apapun dia, maupun dia preman, anak pang sekalipun, dia nggak ingin menjadi dirinya seperti itu. Karena satu yang mereka keluhkan apa? Lingkungan, tidak ada yang membimbing dan tidak ada yang mengajaknya. Andai kala ada yang mengajaknya, semua satu itu pasti mereka mau. Itu saya dapatkan tadi bahasanya itu, Ustaz, baru dengar tadi kan. Tidak ada, termasuk kita ini terkadang kan tentu ada kita masa-masanya lemah, hilaf untuk melakukan kesalahan, dan itu kita pasti tidak ingin itu. Tapi karena tadi kita diberikan nafsu oleh Allah dan kita gagal di kala itu mengendalikan nafsu kita, kita makanya ada Allah berikan itu kesempatan tobat. Disitulah problematika kita anak-anak muda sekarang ini, Syekh. Dan yang satunya lagi malas tobat juga. Sekali lagi, mari bergabung dengan komunitas Yuk Segera Hijrah. Biar kita sama-sama hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Ustaz Uwais. Oke, dari apa yang dikatakan Syekh Qadri tadi ya, ada timbul pertanyaan baru lagi. Nah, itu maksud saya itu. Saya kasih paparan Syekh Qadri, jadi saya bertanya-tanya. Bisa 3 part nih video ini. Oh iya, oke saya. Jadi gitu sistem yang saya buat saya. Jadi saya dulu terangkan, nanti ada pertanyaan lagi. Jadi saya bertanya-bertanya terus. Kan ilmu juga ya Ustaz ya. Saya bertanya dapat ilmu juga. Part videonya nih. Part 1, part 2, part 3 nanti. Oke. Ustaz, jadi Ustaz seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ul Qadri tadi Ustaz. Ya. Ada juga anak-anak muda yang rajin sholat, rajin orator katanya tadi ya. Tapi tetap aja bahkan dia berzina gitu Ustaz. Lalu menandakan dia benar-benar soleh itu apa tandanya Ustaz? Baik, jadi harus tuntas juga memahami ya, ustadz itu kan gelaran saja, gelaran dari manusia. Tetapi ketika kita berbicara lebih dalam tentang soleh, tentang alim tadi itu tentu harus mencerminkan 2 hal. Yang pertama, alim lisannya juga alim perbuatan ya, baik sisi pemahaman agama kan. Kalau kita lihat hari ini betul sekali yang dikatakan oleh Qadri tadi ya, bahwa ustadz itu ya belum tentu dia. Memang ya ustadz kan manusia kan. Dia juga bukan dapat label alim, tidak. Karena hari ini kan banyak
setiap mimbar Jumat itu khotib, itu kan ustadz kan diundang, dia selalu menyerukan takwa kan, diserukan ittaqullah, tetapi dirinya juga tak kunjung takwa, Masih bermaksiat, ada masih riba. iya, ada ustadz yang kendaraannya riba, rumahnya riba, usahanya riba. Loh, benar ini. Di Pekanbaru ini ada imam besar di salah satu masjid besar paripurna riba. Iya kan? Jadi bagaimana dia dalam kondisi mengajak perang kepada Allah, memimpin jamaah. Nah, itu maka itu tidak bisa dihukumi. Seseorang tadi itu alim atau soleh atau tidak. Maka kita dudukkan dulu makna hakikinya tentang soleh. Yang soleh itu kan orang yang taat totalitas, jadi menjaga. Kira-kira kalau orang yang sudah paham tadi ya, akidahnya tadi itu benar, kokoh, ya kan? Dia di waktu yang bersamaan itu selalu membawa rasa takutnya kepada Allah. Ya kan? Jangankan untuk jerumus kepada dosa besar, dosa yang kecil saja dia takut gitu kan. Walaupun itu kadang nggak bisa dihindarkan, tetapi dia segera beristighfar. Tapi kalau sudah melakukan perzinahan itu berarti ada unsur yang diniatkan dan juga sengaja. Ya itu. Nggak mungkin seorang alim dia melakukan itu. Nah itu kan berarti dia bukan kategori alim, berarti bisa dilihat bahwa dia ceramah itu bukan karena ridha Allah. Maka itu yang kita bahas tadi kan. Maka niatnya itu betul-betul harus untuk ibadah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala pahala. Maka kalau niatnya itu lurus dia akan terbimbing dia. Dibimbing. Nah, makanya kita selalu taqarrub, mendekatkan diri, memohon pertolongan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mampu melewati ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita ini tahu bahwa di dunia ini adalah untuk menjalani ujian amal soleh. Tadi itu kan. Nah, kita terus meminta pertolongan agar kita ini mampu lulus menjalankan ujian, apalagi sampai bermaksiat besar begitu kan. Itu diakibatkan apa? Ya kan? Karena dia tidak taat. Kalau dia tak taat nggak mungkin dia soleh. Iya betul. Iya kan? Padahal di dalam Islam itu dibagi, ya, dibagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah itu terpisah dia, infisol, tak boleh dia bersatu. Jadi tak boleh laki-laki dan perempuan itu komunikasi kalau tidak ada uzur syar'i, tak boleh. Lalu kok bisa terjadi perzinahan? Berarti ada komunikasi. Berarti itu saja sudah dilanggarnya. Iya. Makanya terjadi perzinahan. Ya, saya misalnya, kenapa kok saya ngisi kajian itu di komunitas Ahwat itu saya nggak pernah mau foto? Karena itu kan salah satunya. Kalau kita foto lalu nanti diupload, kita melihat ini kan. Mulai timbul, kita cari tahu handphone dan seterusnya. Maka wala taqrabu zina, jangan dekati pintu itu harus kita tutup gitu. Saya foto saja nggak mau, jangankan komunikasi ya. Nyimpanmu WA itu, kecuali ada jamaah itu yang betul-betul diskusi tentang syariat ya, tapi sebatas itu ya kita boleh, namanya kita ini sebagai guru umat ya menjelaskan, tapi untuk urusan lain itu tak boleh. Kira-kira bisa nggak berzina kalau kita nggak berkomunikasi? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu karena dilakukan perzinahan. Padahal dilarang dalam Islam untuk berkomunikasi, itu diatur sedemikian rupa dalam Islam. Kapan boleh, kapan tidak, gitu kan? Karena itu dilanggar. Pintunya itu sudah dibuka, masuk dia, sudah selesai kan? Gitu. Nah itu harus dipahami ya. Nah, itu kapan kita komunikasi, misalnya kalau kuliah kan? Nah, itu kapan kita boleh, kapan tidak, gitu kan? Kalau dalam urusan perkuliahan mata pelajaran itu boleh. Nah, tapi kalau udah nanya nomor sepatu, udah makan atau belum? Udah makan atau belum? Apa urusan antum nanya dia udah makan antum? Kan ada orang tuanya. Tapi kan tahu jawab antum, dia tahu jawab orang tuanya. Nomor gamisnya berapa? Nah, itu ya, itu pintu-pintu ya, pintu-pintu zina, dan itu harus ditutup, tak boleh. Nah, itu. Maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan tadi itu. Nah, ya. Harus tahu rambu-rambunya, ya itu tadi ya. Salah satunya itu bahwa pergaulan nizamul istima'i. Nah, itu pergaulan di dalam Islam.
laki-laki dan perempuan itu harus tahu dia episode ya. Sehingga nggak ada galau-galau nanti ya kan, kalau nggak ada pacaran putus galau, apa salahku, apa dosaku, aku udah setia padahal perbuatan maksiat ya Allah murka gitu. Oke, jadi dapat saya simpulkan ya, ada orang yang soleh ya kan, rajin khutbah, pandai khutbah Jumat ya kan, tapi dia tetap berzina, maka yang menunjukkan kesolehan dia benar-benar soleh itu adalah rasa takut dia kepada Allah tadi ya Ustaz ya. Seperti yang dijelaskan Ustaz Abu Najmi, rasa takut dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau ada orang berzina dia soleh, tandanya dia belum soleh gitu ya. Karena orang soleh yang sebenarnya itu dia menghindari dosa-dosa itu Ustaz ya. Paham lah dia. Paham ya. Solehot ini. Oke. Gu, udah berapa menit Gu? 35. 35. Oke, sekarang kita tutup Ustadz dengan satu buah pertanyaan Ustadz, sekaligus Ustadz kasih nasihat nih ya. Ini titipan dari pertanyaan orang-orang Ustadz. Di zaman sekarang ini banyak kali terjadi maaf cakap Ustadz, pemerkosaan. Yang bertanya ini akhwat, apa hukumnya diperkosa? Perempuan itu apakah berdosa Ustadz? Perempuan itu tidak ridho gitu. Ya. Yang pertama, apakah tetap dapat dosa? Ketika dia diperkosa itu sudah menjaga ifahnya, menjaga izzahnya, ya, maka dia tidak terkena dosa. Tapi kalau dia diperkosa itu karena akibat akibat dia pacaran, akibat dia itu pakaian, maka dia dia sendiri yang mengundang berarti gitu kan. Maka dia sudah terkena dosa karena membuka aurat, nah begitu dan seterusnya kan. Nah itu ya, harus dihindari. Tapi kalau misalnya sekarang begini, kalau ngelihat pakaiannya itu tertutup semua, kira-kira bangkit nggak? Nau kita. Teguh bangkit nggak Gu? Enggak lah, orang nggak nampak kok kan. Ya kan, kenapa bangkit tadi itu ngelihat betis ya kan? Laki-laki itu ada yang nampak betis itu langsung stroke. Ngelihat paha, darah tinggi kumat gitu kan. Maka itu harus tusuk gitu ya. Nah, itulah caranya tadi itu ya. Memang sulit sekali hari ini, maka berpegang teguh kepada jamaah, cari komunitas yang betul-betul yang hijrah ya, cari komunitas yang hijrah, yang satu pemikiran, yang satu tujuan, sehingga saling menjaga, saling mengingatkan, saling memberikan motivasi. Tapi kalau kita hijrah sendiri ya gampang sekali jatuh kembali nanti kepada perilaku-perilaku yang lama. Oke, terakhir Ustadz, beri kami nasihat-nasihat agar terhindar dari perzinahan, agar terhindar dari dosa-dosa, dan perempuan pun juga terhindar dari yang namanya kasus pemerkosaan. Kasih nasihat Ustadz sebagai penutup. Baik, ini buat teman-teman anak-anak muda hari ini, memang berat hari ini kita menjaga. Maka yang pertama adalah teruslah belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh agama ini. Niatkan semata-mata hanya mencari ridha Allah, supaya ilmu itu langgeng ya kan. Kalau kita disibukkan dengan ilmu, kita belajar, kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita pemikiran-pikiran kita yang begitu dia akan hilang. Itu salah satunya kan. Kemudian yang akhwat itu ya harus segera menutup pakaian syar'i, secara syar'i tadi itu pakaiannya itu harus longgar ya. Hari ini ada juga kan tertutup aurat tapi ketat ya, jadi bukan ditutup tapi dibalut, membalut aurat ya, masih tetap saja, maka itu tak boleh kan. Maka dia kalau pakaiannya itu syar'i ya kan, tentu yang berani mendatangi itu siapa? Tentu anak-anak muda yang soleh kan, yang berani menghibah gitu kan, berani ta'aruf. Kalau misalnya orang yang nggak pengajian berani nggak berani, karena dia minder gitu kan. Dia nggak mungkin akan berani, dia bahkan mengajak kenalan saja tak berani itu. Nah itu, jadi pakaian itu juga memang memuliakan kita gitu kan. Harus salah satunya ya begitu deh. Harus paham tentang bagaimana cara berpakaian buat teman-teman akhwat kan. Juga yang laki-laki begitu, aurat ya kan, jangan pas kita olahraga terus buka baju gitu kan. Itulah salah satu kan. Ya masih banyak lah, harus dikaji terus lah ya. Mengkaji, intinya mengkaji terus menerus
Ya, kita ini lahir dalam kondisi Islam itu tidak ada penjaga. Kemudian Islam yang sampai kepada kita itu juga maknanya sebagian sudah dikaburkan. Maka kalau kita nggak betul-betul sungguh-sungguh mengkaji dengan niat yang benar hanya mencari ridha Allah, ya maka kita nggak akan Allah pertemukan nanti itu. Tapi kalau kita niatnya sungguh-sungguh, nanti Allah akan bimbing, Allah pertemukan, ya kan? Allah akan persatukan, diikatkan hati-hati tadi itu, berkoloni-koloni dia. Insyaallah. Oke, itu dia teman-teman nasihat dari Ustadz Abu Najmi dan sedikit curhatan dari Syekh Muhammad Wal Qadri tadi. Dah karena waktu kita juga sudah selesai, ini nanti bagi teman-teman juga sekali lagi jika ada pertanyaan curhatan kami tampung dan kami tunggu kedatangannya langsung curhat di komunitas Yuk Segera Hijrah. Jumpai beliau Ustadz Abu Najmi langsung, guru kita bersama. Dan karena ini ini nanti masuk konten saya ya, saya Ridho Prasetyo. Tapi kalau saya mempromosikan diri sendiri tak elok. Jadinya saya serahkan, saya tutup ya, untuk saya minta kepada Syekh Muhammad Wal Qadri untuk tutup pertemuan kita kali ini, Syekh. Jangan lupa, Syekh. Apa sih? Subscribe. Yuk Segera Hijrah. Baiklah kepada teman-teman semua, mungkin hanya ini pertemuan kami kali ini yang mudah-mudahan tentu membawa manfaat bagi teman-teman, ambil ibrah dan pelajaran yang penting di dalamnya, dan insyaallah semuanya penting bagi kita. Pertemuan yang penuh berkah. Iya, amin insyaallah, mudah-mudahan pertemuan ini penuh berkah dan yang mendengarkannya pun dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, subscribe channelnya sahabat saya Ridho Prasetyo sampai 1000 subscriber pertama, sampai monetisasi, harus sampai monetisasi di channelnya. Dan terakhir gabung dengan komunitas Yuk Segera Hijrah. Founder kita Ustadz Abu Najmi. Insyaallah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.